Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 2 bulan berjalan, rumah tahfiz kita, rumah tahfiz Darul Quran wal Tafsir, Dusun 5, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, yang kira-kira progres hafalan yang kita jalankan itu sudah dianggap 80% normal. Maka sesuai dengan niat kami, berdasarkan arahan-arahan dari guru kita, baik itu yang ada di Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, begitu juga arahan dari guru kita yang ada di Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo. Jadi sedikit bercerita bahwa sebelum kami membuka rumah tahfiz Darul Quran wal Tafsir ini, kami terlebih dahulu menghadap kepada guru-guru kita untuk meminta arahan-arahan dan Guru berkata kepada kami secara khusus pada diri saya pribadi, bahwa Guru itu menyuruh bahwa bukan hanya rumah tahfiz saja yang dibuat, tetapi juga membuka pondok pesantren. Jadi saya itu berbincang kepada guru yang ada di Kolaka, Pesantren Al-Mawaddah. Arahan guru itu bahwa jangan hanya rumah tahfiz yang dibuat, tapi buat pondok pesantren. Begitu juga guru yang ada di Sengkang, jangan hanya rumah tahfiz saja, tapi buat pondok pesantren.
Maka jawaban saya pada saat itu bahwa berat rasanya untuk membuka pondok pesantren karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kapasitas ilmu yang kami miliki itu ya masih cukup rendah ya. Jadi jangan Anda sekalian jangan mengira bahwa kami ini menguasai segala bidang ilmu, tapi tidak sama sekali. Justru hadirnya rumah tahfiz ini adalah kita sama-sama belajar. Makanya itu alasan saya pertama adalah karena minimnya ilmu. Meskipun kalau dibilang ya, kami ini sudah 7 tahun di pondok pesantren, tapi ya menurut saya pribadi itu waktu yang sangat singkat kalau ingin menguasai beberapa ilmu terkhusus pada ilmu keagamaan. Jadi sebagai langkah awal maka kami bukalah rumah tahfiz. Kemudian saya juga berbincang pada guru tak untuk menghadirkan beberapa pelajaran-pelajaran tambahan yang kiranya menjadi bekal para santri dan santriwati itu untuk menambah keilmuannya di bidang keagamaan. Itulah alasan kenapa guru tak bukan melarang untuk membuat rumah tahfiz, tetapi menurut anggapan dari guru tak itu bahwa betapa banyak penghafal Al-Quran sekarang itu hanya menguasai hafalan saja. Itu hanya mengandalkan hafalan Al-Qur'annya saja. Tetapi begitu ditanya persoalan agama yang lain, tidak mampu menjawab. Karena memang waktu mondok itu hanya fokus menghafal saja. Maka itulah salah satu alasan dari guru tak menyuruh kami untuk membuka pondok pesantren. Makanya saat berbincang itu berkatalah kami pada guru tak bahwa insyaallah di rumah tahfiz Darul Quran wa Tafsir ini akan menghadirkan beberapa pelajaran tambahan. Di antaranya lah ini pelajaran kitab kuning, ada kajian kitab Ayuhal Walad yang berisi tentang nasihat dan adab. Ada juga kita hadirkan nanti Fathul Qorib yang berisi tentang kajian fikih. Kemudian yang ketiga adalah kajian tafsir Jalalain. Itu semua kita hadirkan untuk bahan atau bekal untuk ananda sekalian, supaya bagaimana
kalian ini tidak hanya menguasai nantinya hafalan Quran saja, tetapi diharapkan juga kalian bisa menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang lainnya. Karena tidak bisa dipungkiri, kita juga harus dituntut untuk menguasai beberapa ilmu keagamaan lainnya. Jadi tanggapan Gurutta ketika itu, Gurutta berkata, kalau dihadirkan beberapa pelajaran tambahan seperti itu, lalu siapa yang mengajar? Lalu siapa yang mengajar? Itu kata Gurutta. Maka saya menjawab pada hari itu, insyaallah selama kita belum punya guru tambahan, insyaallah kami yang siap untuk mengajarkan beberapa pelajaran tambahan tersebut. Ya. Bukan sebagai mengajari, tetapi kita sama-sama belajar. Ya. Jadi mengawali pengajian perdana kita pada kesempatan ini, maka kita mulai pengajian kita dengan kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, wahai anak. Berisi tentang nasihat-nasihat dan adab-adab para santri ataupun santriwati. Jadi pengarang kitab ini adalah Imam Al-Ghazali, ya. Bukan Lutfi Al-Ghazali, tapi Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali itu yang masyhur kitabnya, yang terkenal kitabnya itu Ihya Ulumuddin. Jadi nama lengkap Imam Al-Ghazali itu Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Jadi saya ulangi, pengarang kitab Ayyuhal Walad adalah Zainuddin Abu Hamid bin Muhammad Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi 3 kali Muhammad, ya. Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu Al-Ghazali itu digelari Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Kenapa digelari Hujjatul Islam? Karena saking banyaknya ilmu yang ia kuasai. Saking banyaknya ilmu yang ia kuasai.
Imam Al-Ghazali. Di beberapa riwayat ada satu hikayat atau cerita bahwa dahulu Imam Al-Ghazali itu menuntut ilmu di berbagai macam tempat. Singkat cerita, selepas ia menuntut ilmu, di perjalanan pulang Imam Al-Ghazali itu dihadang oleh perampok. Dihadang oleh orang perampok. Jadi selepas ia menuntut ilmu, karena segala catatan-catatan keilmuannya itu ia catat di buku, maka seluruh catatan keilmuannya itu disimpan di dalam tas. Di pertengahan jalan dihadang oleh perampok. Nah, kira-kira kalau istilah sekarang itu, perampok itu harta atau nyawa? Harta atau nyawa? Karena perampok ini merasa atau mengira di dalam tas itu ada banyak harta, banyak uang. Akhirnya perampok itu mengambil tas itu. Kata Imam Al-Ghazali, wahai perampok, jangan kau ambil itu tas. Di dalam tas itu tidak ada uangnya. Itu hanya catatan-catatan keilmuan yang saya catat ketika menuntut ilmu. Karena Imam Al-Ghazali dulu itu hanya mencatat saja, dia tidak menghafal. Semua ilmu yang ia pelajari itu dia catat, tapi dia tidak dihafal. Singkat cerita, perampok itu mengambil tas itu dan memeriksa apakah Imam Al-Ghazali ini memang benar bahwa di dalam tas itu hanyalah sebuah buku yang berisi catatan-catatan keilmuan semasa Imam Al-Ghazali menuntut ilmu. Lalu kemudian kata Imam Al-Ghazali, memang betul, itu hanya sebuah catatan, tidak ada harta dalam tas itu. Akhirnya kata perampok ini, lalu mengapa engkau sangat takut, wahai Imam Al-Ghazali? Mengapa engkau sangat takut jika tas ini saya rampas atau saya ambil? Bukankah ini hanya catatan-catatan keilmuan saja? Apa kata Imam Al-Ghazali? Wahai perampok, itu sangat penting, atau itulah harta yang paling berharga bagi saya. Kata perampok ini, apakah engkau tidak menghafal segala catatan yang ada dalam buku ini? Kata Imam Al-Ghazali, tidak, karena saya hanya mencatat, saya hanya fokus mencatat semasa saya menuntut ilmu. Maka kata perampok ini, kira-kira bahasanya, bagaimana jika kamu itu? Bagaimana jika kamu itu Imam Al-Ghazali? Berapa tahun kau menuntut ilmu, tapi tak sedikit pun engkau hafal. Engkau hanya mengandalkan ilmumu di buku ini. Lalu apa gunanya engkau menuntut ilmu? Ini kata perampok, ya. Lalu apa gunanya engkau menuntut ilmu jika semasa engkau menuntut ilmu itu hanya fokus tok saja mencatat, tapi tidak menghafal? Bagaimana misalnya buku ini hilang? Lalu kata Imam Al-Ghazali,
Ya Allah, Engkau telah tunjukkan kuasa-Mu, Engkau telah berikan aku hidayah, petunjuk melalui lisan perampok tadi. Maka saksikanlah ya Allah, mulai detik ini saya akan menghafal beberapa atau berbagai cabang ilmu keagamaan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Coba dari lisan perampok saja Imam Al-Ghazali termenung, bahkan berkata, ya Allah, Engkau berikan aku hidayah melalui lisan perampok. Ini perampok, bukan orang yang alim, bukan orang yang soleh, hanya seorang perampok. Tapi perampok ini mengeluarkan kata-kata yang menyentuh hati Imam Al-Ghazali. Sehingga pada saat itulah Imam Al-Ghazali mulai menghafal berbagai macam ilmu. Sehingga kelak nantinya Imam Al-Ghazali dirampok buku catatan keilmuannya, maka dia tidak akan ragu lagi karena ilmunya sudah ada di otak. Saya teringat dengan kata-kata Guru Ta di Al-Muwaddah di Haji Basruddin. Ilmu itu bukan di kertas, tetapi fis sudur, tetapi di hati. Seperti yang saya katakan kepada Ananda sekalian di waktu yang lalu, bahwa hafalan Al-Quran itu ketika sudah masuk di hati, maka sulit lagi untuk dilupakan. Kalau hanya masuk di otak saja itu masih bisa lupa, tetapi kalau sudah masuk di hati, insya Allah itu tidak akan lupa. Sama halnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan meskipun tidak diulangi beberapa tahun, itu masih saja diingat karena memang sudah masuk di hati. Tapi kalau masih di otak, nah itu masih berpotensi untuk lupa. Itu ya. Itulah sekilas mukadimah, sekilas pembukaan saja untuk pengajian kita. Baik, kita mulai pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Buah kebaikan hanyalah untuk orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga beserta para sahabat. I'lam. Jadi ini cerita asal usul di karang atau ditulis kitab Ayyuhal Walad ini. I'lam, ketahuilah, anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina, bahwa ada salah seorang dari murid terdahulu lazama khidmata asy-Syekhil Imam Zainuddin, yang selalu berkhidmat, ya, melayani Syekh Imam Zainuddin atau Syekh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islami. Nah, ini tadi yang saya katakan, beliau itu Imam Al-Ghazali itu digelari Hujjatul Islam. Abi Hamidin Muhammad ibni Muhammadin Al-Ghazali. Nah, namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah.
washtaghala bit-tahsili wa qira'atil ilmi alaihi, dan sibuk menghasilkan serta membaca ilmu kepada beliau. Artinya murid ini yang berkhidmat atau yang melayani Imam Al-Ghazali itu sibuk menghasilkan dan membaca ilmu kepada beliau atau menuntut ilmu kepada beliau, hatta jama'a min daqaiqil ulumi, sampai ia mengumpulkan dari ilmu-ilmu yang sulit, ya, ilmu-ilmu yang susah, yang berat. Wastakmala fadailan nafsi, dan menyempurnakan dan menyempurnakan keutamaan ilmu, ya, dan menyempurnakan ilmu fadailan nafsi, keutamaan akhlak atau jiwa. Thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi, kemudian murid itu berpikir suatu hari fi hali nafsihi, tentang keadaan dirinya. Wa khatara ala balihi, dan terlintas dalam benaknya, dalam pikirannya, faqala, murid itu berkata, jadi terlintas dalam pikirannya, dalam benaknya, berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulumi, sesungguhnya aku telah saya telah membaca berbagai macam dari ilmu. Wa saraftu ray'ana umri, dan menggunakan keindahan masa mudaku. Ya, jadi murid ini memanfaatkan masa mudanya. Masa muda itu masa yang indah, tapi dia pergunakan ala ta'allumiha wa jam'iha, untuk mempelajari dan mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi berbagai macam ilmu yang ia pelajari murid ini, lalu ia mengumpulkan berbagai macam ilmu itu. Wal ana, dan sekarang, yang bagi an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni godan, yang bagi hendaklah an a'lama, saya mengetahui, ayyu naw'iha, apa saja macam-macam ilmu, yang fa'uni godan, yang bermanfaat bagiku nanti. Jadi murid ini telah mempelajari berbagai macam ilmu agama, ya. Lalu ia berpikir, sudah saatnya saya mengetahui apa macam-macam ilmu yang bermanfaat bagiku besok atau nanti. Wayu nisuni fi qabri, dan menjadikanku tenang di kubur. Wayu nisuni fi qabri, dan menjadikanku tenang di kuburku. Wa ayyuha la yanfa'u hatta atrakahu, dan ilmu apa yang tidak bermanfaat
hatta atrakahu, sehingga aku tinggalkan, sehingga saya tinggalkan. Jadi murid ini berpikir, mana kira-kira ilmu yang bermanfaat nanti dan membuatnya itu tenang di kuburnya, dan mana kira-kira ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga dia harus tinggalkan. Adakah ilmu yang tidak bermanfaat? Ada? Tidak ada? Masa? Ilmu apa yang tidak bermanfaat? Ilmu mencuri. Apa lagi? Ilmu berbohong. Apa lagi? Banyak ilmu yang tidak bermanfaat ya. Ilmu pelet, ilmu hitam, ya. Tuh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Wahai Tuhanku, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini sabda Nabi, hadis Rasulullah. Itu berarti menunjukkan bahwa ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita dianjurkan, kalau bisa hafal ini doa ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini sebenarnya masih panjang ya. Ada Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa na'udzubika min nafsin la tasda', wa na'udzubika min da'watin la yustajabu laha. Ya. Itu banyak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa na'udzubika min nafsin la tasda', wa na'udzubika min da'watin la yustajabu laha. Fastamarrat lahu hadhil fikratu. Kemudian terus menerus pemikiran ini. Jadi pemikiran murid itu yang selalu berpikir apa yang bermanfaat baginya untuk esok hari atau nanti, dan membuatnya tenang di kubur, dan apa juga ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi pikiran itu terus menghantui murid ini. Hatta kataba ila hadrati syekhi hujjatil islami Muhammadin al-Ghazali rahimahullahu, sehingga ia menulis kepada Imam Al-Ghazali. Jadi karena pikiran itu terus menghantui murid ini, akhirnya beliau menulis surat kepada Imam Al-Ghazali. Istiftaan,
yang dimana tulisan itu berisi untuk meminta fatwa. Wa sa'ala anhu masaila, dan bertanya tentang beberapa persoalan atau masalah. Wal tamasa minhu nasihatan wa du'aan, dan memohon darinya, maksudnya dari Imam Al-Ghazali, nasihat dan doa. Jadi surat itu berisi permohonan meminta fatwa dan bertanya tentang berbagai macam permasalahan, dan juga memohon kepada Imam Al-Ghazali bahwa sekiranya murid ini didoakan dan diberi nasihat. Ya. Qala, murid itu berkata, wa in kana musannafatu syekhi, jadi murid ini berkata, walaupun karya-karya Imam Al-Ghazali kal Ihyai, seperti Ihya maksudnya Ihya Ulumuddin, ya, wa ghairihi, dan karya Imam Al-Ghazali yang lainnya, tashtamilu ala jawabi masaili, mencakup atas jawaban dari masalah murid ini. Jadi murid ini meskipun ia tahu bahwa karangan-karangan Imam Al-Ghazali ini mampu menjawab segala permasalahannya, lakin maksudi, tetapi maksudku itu maksudnya murid, ayyak tubasyakhu hajati. Maksud murid ini adalah agar Imam Al-Ghazali bisa menulis hajati, keperluanku atau maksudku, fi waraqatin, dalam sebuah lembaran kecil. Jadi murid ini berharap Imam Al-Ghazali menulis catatan-catatan kecil, takunu ma'i muddata hayati, yang menjadikan bekal, yang menjadi bekal bersamaku sepanjang hidupku. Wa a'malu bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala, dan aku bisa mengamalkan dari apa yang ada di dalam lembaran itu, muddata umri, sepanjang umurku insyaallah, jika Allah menghendaki. Jadi murid ini berharap agar Imam Al-Ghazali itu menulis sebuah catatan-catatan kecil, yang dimana catatan kecil itu bisa ia jadikan nanti bekal sepanjang hidupnya atau selama ia masih hidup. Fakataba Syekhul Imamu hadhihi risalata fi jawabihi, maka Imam Al-Ghazali menulis risalah ini dalam menjawab pertanyaan murid tersebut. Inilah alasan mengapa ditulislah kitab ini. Inilah yang dimaksud waraqat, ya, lembaran-lembaran kecil. Makanya ini kitabnya kecil. Inilah yang Imam Al-Ghazali tulis
untuk menjawab pertanyaan dari murid yang sangat berharap nasihat-nasihat dari gurunya. Nasihat-nasihat dari gurunya. Jadi kitab ini berisi nasihat-nasihat. Ini belum masuk ya, ini masih mukadimahnya saja, masih pembukaannya saja. Ya. Ini agak-agak panjang ya mukadimahnya. Jadi untuk pengajian perdana kita itu ya agak panjang karena kita membahas asal usul kitab ini. Bagaimana sekiranya kitab ini bisa dihadirkan atau bagaimana kitab ini bisa ditulis. Ini belum masuk ke nasihatnya. Ini masih mukadimah. Insyaallah di pertemuan-pertemuan nantinya itu kita kira-kira mungkin 15 sampai 20 menit saja pengajian. Karena ini hanya merupakan pelajaran tambahan saja sebagai bekal kalian. Summa qala i'lam ayyuhal walad wal muhibbul aziz atalallahu baqa'aka bi ta'atihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran da'iman hamdan rafi'an wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ihsanan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Allahumma inna a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa na'udzu bika min nafsin la tasda' wa na'udzu bika min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam